Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Adik-adik santri kelas 10 KMI Tulab wa Tholibat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali tentunya dengan izin Allah Ta'ala untuk melanjutkan proses kegiatan KBM online kita, khususnya di mata pelajaran Al-Fiqh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca matan dan sedikit membahas secara umum terkait dengan bab sholat al-jum'ah. Insya Allah materi kita kali ini terkait dengan bab sholatil idain, yaitu bab sholat hari raya. Di kitab nanti silahkan kalian buka halaman 47 sampai dengan 48 ya. Baik, kita mulai untuk membaca materi kita di kitab An-Najus Sadikin. Babu sholatil idaini, bab sholat dua hari raya, maksudnya sholat Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nasa bil khuruji ilaihima hatta al-awatiq wal huyyad yashhadnal khaira wa da'watal muslimina wa ya'tazilul khuyyadu al-musalla, muttafaqun alaih. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan manusia atau para umatnya untuk keluar menuju keduanya, yaitu menuju tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha, sampai-sampai beliau memerintahkan para gadis, wanita-wanita yang haid agar mereka tetap menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin, dan para wanita yang sedang dalam kondisi haid menjauhi tempat sholat, muttafaqun alaihi. Wa waktuha, dan waktunya, waktu pelaksanaannya, min irtifa'is syamsi qidarumhin ilaz zawal, yaitu sejak matahari naik setinggi tombak sampai tergelincirnya matahari. Wasunnatu, adapun sesuatu yang disunahkan di saat pelaksanaan sholat hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu yang pertama fi'luha fis sahra, dilaksanakan di tanah lapang atau di lapangan kalau kita. Yang kedua, wa ta'jilul adha, mempercepat pelaksanaan sholat khususnya di hari raya Idul Adha. Yang ketiga, wa ta'khirul fitri, ini terkait dengan ketika hari raya Idul Fitri. Ta'khirul fitri maknanya adalah memperlambat sholat Idul Fitri, tidak terburu-buru, karena nanti ada perbedaan. Kenapa ketika hari raya Idul Adha dipercepat? Karena setelah itu orang-orang mempersiapkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Adapun untuk hari raya Idul Fitri, yang sunnahnya adalah ditakhirkan, diperlambat, dan juga disunahkannya nanti ada untuk sedikit santap, walaupun dengan menyantap beberapa butir kurma. Kemudian sunnah yang keempat, wal fitru fil fitri khosotan qabla sholah bitamaratin witra. Ini tadi yang Ustaz sampaikan, makan beberapa butir kurma secara ganjil khusus sebelum sholat Idul Fitri. Jadi di kitab ini masih dibahas secara umum ya, terkait dua sholat hari raya. Adapun nanti sunnahnya hari raya Idul Fitri dan sunnahnya hari raya Idul Adha kalian tentukan sendiri, karena di kitab ini masih secara umum, secara garis besar ya. Kemudian sunnah yang kelima, wa an yatanadzafa wa yatatayyabalaha, membersihkan diri atau mandi dan memakai wewangian atau memakai minyak wangi, parfum.
Yang keenam, wa yalbas ahsana thiyabihi, memakai pakaian yang terbaik atau memakai pakaian yang terbagus. Kemudian faidah sunnah berikutnya, wa yadhhaba min tariqin wa yarji'a min akhar fa yusalli bihim rak'atain. Wa yadhhaba min tariqin wa yarji'a min akhar, berangkat dan pulang dengan melalui jalan yang berbeda. Ini termasuk sunnah ketika akan menghadiri pelaksanaan sholat hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Jalan ketika berangkat dan jalan ketika pulang yang dilewati usahakan berbeda. Fa yusalli bihim rak'atain, maka ini sudah terkait dengan pelaksanaan sholat. Fa yusalli bihim rak'atain, maka sang imam yang sholat dengan mereka 2 rakaat. Pelaksanaannya 2 rakaat sholat. Bila adzanin wala iqamatin, tanpa didahului dengan azan, seruan azan, dan juga tidak adanya iqamah. Itu langsung. Ketika imam sudah bersiap-siap, memberikan semacam pemberitahuan, meluruskan shaf, memberikan waktu, misalnya pengulangan takbir sampai beberapa kali sambil menunggu para jamaah yang masih di jalan untuk bersiap-siap. Ya, setelah itu dalam hitungan beberapa menit persiapan langsung untuk takbir sholat hari raya tanpa adanya iqamah. Yukabbiru fil ula sab'an bi takbiratil ihram, bertakbir 7 kali pada rakaat yang pertama, termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Jadi yang rakaat pertama itu ada jumlahnya 7 takbir, termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati, rakaat yang kedua, khamsan siwa takbiratil qiyam. Pada rakaat yang kedua bertakbir sebanyak 5 kali selain takbir berdiri, maksudnya berdiri dari sujud. Yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin, mengangkat kedua tangannya ketika setiap kali bertakbir, entah itu takbiratul ihram atau takbir ketika bangkit dari sujud atau ketika bangkit dari ruku, dan di tempat-tempat yang memang diwajibkan untuk mengangkat kedua tangan ketika takbir. Wa yahmadullaha wa yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam baina kulli takbirataini, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara takbir. Tsumma yaqra'ul Fatihata wa suratan, kemudian setelah takbir membaca Al-Fatihah dan 1 surat. Yajharu bil qiraati fiha, dengan mengeraskan suara bacaannya, bil jahr. Fa idza sallama khataba bihim khutbataini ka khutbatayil jumu'ati. Setelah selesai pelaksanaan sholat hari raya, maka imam berkhutbah 2 kali seperti khutbah di hari Jumat. Nah, di sini mungkin nanti kalau kalian serius memahami penjelasan dari Ustadz akan menemukan semacam perbedaan dan persamaan antara pelaksanaan sholat hari raya dan sholat hari Jumat. Nanti silahkan kalian simpulkan sendiri. Ini bukan tugas ya, tapi untuk mengikat atau memperkuat pemahaman kalian terhadap materi pelajaran. Dibikin misalnya, ini perbedaan sunnah ketika pelaksanaan hari raya Idul Adha, ini sunnah ketika pelaksanaan hari raya Idul Fitri, ini perbedaan antara pelaksanaan sholat hari Jumat, dan ini persamaan ketika pelaksanaan sholat hari raya dan sholat hari Jumat dan perbedaannya. Dibikin seperti itu. Itu insya Allah akan bermanfaat untuk memperkuat pemahaman atau minimal ya penguasaan materi. Tapi kalau kita hanya sekedar menyimak penjelasan kemudian
membaca saja tanpa mengambil kesimpulan atau poin-poin penting, ya nanti setelah beberapa hari bisa jadi hilang ya. Tapi kalau kita memahami dengan baik, serius, kita ambil materi kita ini terkait dengan A, B, C, garis besarnya ini insya Allah akan paham ya. Terlebih nanti masih ada beberapa santri misalnya yang hanya sekedar melihat tapi tidak disimak, atau menyimak tapi tidak sampai selesai, itu lebih parah lagi ya. Kita mohon kepada Allah untuk memberikan semangat, memberikan kekuatan pemahaman ketika menuntut ilmu ya. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar disimak kemudian dibaca setelah itu selesai ya, bukan seperti itu yang namanya thalibul ilmi. Baik, kita kembali. Illa annahu yadhkuru fi kulli khutbatin al-ahkama al-munasibata lil waqti. Hanya saja untuk setiap khutbahnya khatib menyebutkan hukum-hukum yang sesuai pada waktu tersebut. Nah, ini di sini pemahamannya yang menjadikan ciri khas khutbah di hari raya. Nah, berbeda dengan khutbah di hari sholat Jumat atau di hari Jumat. Wa yustahabbu, ada lagi sunnah yang kedua. Kalau tadi sunnah yang pertama, di sini yang ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sunnah masih secara umum ya, baik itu sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi ini juga ada sunnah yang kedua, wa yustahabbu, disunnahkan, dianjurkan, disukai. Yang pertama, at-takbirul mutlak, takbir mutlak, yaitu yang tidak terikat oleh waktu. Misalnya apa? Selain takbir untuk sholat, takbiratul ihram misalnya. Lailatai al-Aid wa fi kulli ashri Dzulhijjah, yaitu di malam 2 hari raya, itu namanya takbir al-mutlak. Yang tidak harus dilaksanakan di waktu sholat. Nah, tidak. Tapi di sini yang mengikat adalah waktu hari rayanya, jadi bukan hanya karena sholat. Kemudian yang kedua, wa fi kulli ashri Dzulhijjah, pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Nah, takbir di sini namanya takbir al-mutlak. Yang kedua, wal muqayyad, takbir al-muqayyad yang terikat oleh waktu. Apa itu? Akibal maktubat min sholati fajri yaumi arafah ila asr akhiri ayyamit tasyriq, yaitu waktu dari takbir al-muqayyad setelah selesai salat 5 waktu dengan dimulai dari subuh hari Arafah sampai asar pada hari tasyrik. Ini terkait dengan bulan Dzulhijjah ya. Jadi ini penting, nanti silakan dipahami secara ulang ya. Apa itu takbir al-mutlak, apa itu takbir al-muqayyad. Kalau waktu, takbir al-mutlak yaitu yang tidak terikat oleh waktu. Apa itu? Yang pertama di malam 2 hari raya, kemudian yang kedua 10 awal di bulan Dzulhijjah. Adapun yang terikat oleh waktu yaitu aqibal maktubat min sholati fajr yaumi arafah ila asr akhiri ayyamit tasyrik, setelah selesai sholat 5 waktu dengan dimulai dari subuh hari Arafah sampai asar pada hari akhir tasyrik. Setelah itu tidak boleh untuk takbir karena sudah selesai waktunya. Maka di sini diikat yaumi Arafah, hari Arafah, tanggal 10 sampai tanggal 11, 12, 13. Tanggal 13-nya batasnya di sholat asar. Maghrib sudah tidak boleh lagi. Wa sifatuhu, lafaz takbirnya atau sifatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Yaitu lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan hak selain Allah Ta'ala, dan Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, dan bagi Allah segala puji
pujian. Baik, kemudian terakhir ini terkait poin-poin pentingnya ada 5 sebagaimana di kitab. Yang pertama, waktu pelaksanaan sholat 2 hari raya. Waktunya tadi sudah kita baca dan kita bahas. Yang kedua, sunnah-sunnah seputar pelaksanaan 2 sholat hari raya. Kemudian yang ketiga, tata cara sholat hari raya. Contohnya tadi apa? Bacaannya dikeraskan di tanah lapang. Kemudian setelah sholat adanya khutbah. Yang keempat, tata cara khutbah hari raya. Ya, ada persamaannya dengan hari Jumat, khutbah di hari Jumat, dan ada perbedaannya. Kemudian yang terakhir tentang takbir pada hari raya. Tadi ini di sini ada 2 takbir. Yang pertama at-takbirul mutlak dan yang kedua al-muqayyad. Itu tadi poin-poin penting terkait dengan materi kita di hari ini. Insya Allah kita sudah selesai untuk membacanya. Tinggal kalian silahkan dipahami sebaik mungkin. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Ustadz. Kalau Ustadz bisa jawab akan Ustadz sampaikan. Kemudian untuk menambah pemahaman, ya Ustadz tidak membatasi kalian hanya sebatas dalam materi ini ya. Kalian boleh membaca kitab yang lain, boleh lewat referensi yang lain, boleh untuk menambah wawasan ya. Karena kita waktunya terbatas dan masih dalam keadaan apa? Daring online. Oleh karena itu cukup boleh dengan kitab, tapi untuk menambah wawasan, pemahaman, belajar yang lain, tapi masih satu materi, boleh menggunakan referensi yang lain. Seperti itu biar kalian tidak merasa apa? Jenuh atau merasa bosan. Naktafi bihadzal liqa, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.